Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baik yang ada di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mari kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini diturunkan di Makkah dan kita sudah mempelajari insya Allah sampai dengan ayat ke-9. Jadi Allah menjanjikan akan memberi kepada Rasulullah yang pemberian itu akan membuat Rasulullah puas, ridho. Kalau Allah menyebutkan memberi kepadamu Nabi Muhammad, itu juga bisa difahami kepada umatnya, asal umatnya berperilaku mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan contoh, dulu engkau yatim, kemudian Allah melindungimu. Dulu engkau tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian Allah memberi petunjuk. Dan dulu engkau bergantung pada orang lain, kemudian Allah membuat engkau mandiri. Pengalaman hidup ini adalah modal bagi Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Kita seringkali kalau tidak mempunyai pengalaman, kita kagok dalam melaksanakan tugas. Jadi kalau kita ingin bekerja di bidang produksi, kita mau memimpin lah, misalnya kita mau menjadi direktur, maka kita mesti mengetahui seluk-beluk tentang produksi, tentang marketing, tentang designing, ya, tentang engineering. Itu mestinya semuanya dilakukan. Tapi ada orang yang tiba-tiba jadi CEO, tidak pernah melakukan teknis-teknis di lapangan yang paling bawah. Rasulullah diberi kesempatan pernah menjadi anak yatim, pernah menjadi anak yang bergantung pada pihak lain, dan pernah bingungan. Terus Allah memberikan tugas, maka kalau kamu menghadapi anak yatim, muliakan anak yatim itu. Jangan kamu sia-siakan. Nah, tentu cara Rasulullah menangani anak yatim lebih bagus dibanding rata-rata orang karena Rasulullah sendiri pernah merasakan yatim, pernah merasakan penderitaan itu. Ini dan juga Allah menganjurkan Rasulullah untuk tidak menghardik orang yang meminta-minta. Orang yang pernah mengalami miskin, kemudian kaya, perilakunya akan pada umumnya akan beda dibanding dengan orang yang tahu-tahu kaya. Orang yang pernah mengalami miskin akan mempunyai empati lebih besar kepada orang-orang yang miskin. Nah, ini uh, contoh dan perintah Allah bagaimana cara menghadapi orang yang miskin. Wa ammassaila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Tentu address atau alamat orang yang dianjurkan ini adalah orang yang kaya. Karena
orang miskin tidak dianjurkan untuk memberi sedekah dalam bentuk harta. Bahkan mereka boleh menerima sedekah. Nah, ini bagaimana kalau kita menghadapi ada orang yang minta-minta? Jangan dihardik. Di situ ada kata asail. Asail itu isim sifat atau isim fa'il yang berasal dari kata sa'ala, yang bahasa Inggris ask. Dalam bahasa Arab, sa'ala bisa berarti meminta, bisa berarti bertanya. Tapi dasarnya adalah meminta. Karena namanya bertanya, itu minta pengetahuan. Jadi nyambung antara meminta harta atau meminta ilmu. Jadi dengan demikian bahasa yang mirip-mirip bahasa Inggris ask. Ask itu bisa berarti minta, bisa berarti bertanya. Tapi akar katanya sama. Oleh karena itu, para ulama ada yang mengartikan ini dua-duanya kepada orang yang minta, baik minta pengetahuan maupun minta harta. Jangan dihardik. Kalau ada orang yang bertanya, jangan dihardik. Gitu aja nggak tahu. Itu menghardik. Eh, Kepada orang yang bertanya, kita mesti menghargai. Karena kalau dia bertanya, itu berarti dia menghormati kepada yang ditanya. Tapi ketika yang ditanya itu menghardik, berarti dia tidak paham bahwa dia itu sedang dihormati oleh yang bertanya. Kan kalau kita bertanya kepada seseorang, kan kita menganggap bahwa aku tidak tahu, engkau lebih tahu daripada aku. Maka beritahulah aku. Jadi kalau ditanya, jangan menolak. Tapi seringkali kita mendapatkan cerita, misalnya, kamu anak kecil tahu apa? Kamu anak kemarin sore tahu apa? Dan itu pernah diucapkan oleh seorang yang sangat dihormati di negara kita ini, menganggap juniornya itu ketika mengusulkan sesuatu, kamu anak kemarin sore tahu apa? Dan kemarahan itu berlanjut sampai sekarang antara eh, apa namanya orang ini dengan keturunannya, sehingga mereka tidak akur meskipun satu agama, satu organisasi. Oleh karena itu kita perhatikan, kalau ada orang bertanya berarti orang itu sedang menghormati kita. Kalau kita tidak tahu apa jawabannya, jangan buru-buru menjawab dengan ngawur. Mesti kita cari tahu dulu. Kalau belum tahu, ya kita tangguhkan. Mohon maaf, saya belum tahu, tapi saya akan mencari tahu jawaban yang benar. Ya. Kemudian pada yang minta juga demikian, minta harta atau minta sedekah, jangan dihardik. Kalau minta pengetahuan itu tidak ada masalah, tidak ada mempermasalahkan bahwa pertanyaan itu baik atau buruk. Yang tidak boleh adalah bertanya yang berlebihan. Apalagi pertanyaan itu ketika Nabi sedang dalam proses mendapatkan wahyu untuk menentukan syariah. Itu diperingatkan. Karena Nabi Musa pernah ditanya oleh kaumnya, pertanyaan itu um, berlanjut. Allah menganjurkan engkau menyembelih sapi. Sapi yang seperti apa? Seperti yang tidak muda, tidak tua. Mereka masih cari tahu lagi warnanya apa. Terus sudah dijawab, masih tanya lagi. Akhirnya memberatkan mereka sendiri. Nah, jadi kalau kita bertanya, jangan memberatkan nasib kita sendiri. Begitu pula kalau kita sedang bertanya kepada ulama, ya kalau ulamanya eh, menjawab belum lengkap atau menangguhkan,
ya kita menghormati. Kan? Tapi kalau permintaan itu permintaan harta, kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena ada minta yang halal, ada minta yang haram. Jadi tidak selalu meminta itu halal. Kalau kita misalnya minta ditraktir, kalau memang kita punya tradisi semacam itu, ya tidak apa-apa lah. Tapi kalau minta itu boleh dibilang mengemis, maka itu bisa halal, bisa haram. Oleh karena itu perlu kita pilah-pilah yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Tapi kalau dilihat dari sisi orang yang kaya, kita alhamdulillah mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang kaya dalam arti kita mempunyai harta lebih daripada yang kita butuhkan pada hari ini. Orang yang mempunyai kelebihan semacam itu sebaiknya mengalokasikan untuk orang miskin, baik mereka minta-minta maupun tidak minta-minta. Karena apa? Di dalam harta kita yang berlebih itu ada hak orang miskin. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka itu ada hak. Hak. Jadi kalau orang itu minta, itu mereka sebenarnya minta haknya sendiri. Jadi jangan dianggap kamu ini ganggu aja. Aku cari cari duit banting tulang, kamu tinggal minta. Nanti dulu ya, jangan buru-buru karena orang yang minta itu ada kalanya minta haknya. Dan kalau kita kebetulan memang berkewajiban bayar zakat, kalau ada orang datang suka-suka misalnya ada saudara dari kampung datang menjelang apa pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri itu sering-sering biasa minta duit gitu. Nah, itu bukan sikap yang baik. Karena apa? Di harta kita itu ada hak mereka. Kalau ada orang yang datang dan memang betul-betul miskin, kita mesti bersyukur. Alhamdulillah, aku tidak usah survei. Jadi tidak usah survei mencari orang-orang yang berhak menerima ini datang sendiri. Tentu ada orang yang minta-mintanya itu keterlaluan yang haram tadi. Nah, hak yang dimiliki orang-orang miskin, baik orang miskin itu minta-minta ataupun tidak minta-minta. Lisaili bagi orang yang minta, wal mahrum maupun yang tidak minta-minta. Jadi ada haknya. Kemudian prioritasnya, kita memberikan sedekah kepada orang yang minta atau yang tidak minta-minta. Allah menguraikan di surat Al-Baqarah ayat 273. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Prioritas sedekah dan zakat itu untuk orang yang terkungkung dalam kegiatan fisabilillah, kegiatan di jalan Allah. Fisabilillah tidak harus berarti perang. Ya. Misalnya orang yang sibuk ngurusi masjid, pagi-pagi harus nyapu, harus vakum cleaner, karpet, harus menyiram lantai dan sebagainya. Habis itu dia nggak punya waktu lagi. Sebentar lagi zuhur. Jadi dia kalau mau bekerja mencari penghasilan di luar nggak sempat. Setelah zuhur dia harus rapi-rapi lagi. Bahkan kadang-kadang itu dari kegiatan satu ke kegiatan berikutnya itu harus ada settingan yang berbeda. Itu kan buat capek. Ya.
Kalau Jumat misalnya itu partisi sekat-sekat itu kan dibongkar. Setelah itu dipasang lagi. Nah, orang-orang semacam itu tuh kan nggak sempat bekerja untuk mencari penghasilan di luar sana. Dan orang-orang itu nggak pernah minta, nggak pernah mengemis. Orang-orang semacam itu mempunyai prioritas, apa, mempunyai hak yang harus diprioritaskan. Eh, Mohon maaf kalau saya memberikan contoh yang di masjid karena kita ini berada di masjid. Begitu pula yang di rumah, misalnya guru madrasah, ya, di Lebak sana itu guru 1 bulan itu hanya menerima 150.000 atau paling banyak 300.000. Mereka mau bekerja cari duit yang lebih cepat nggak bisa. Ada seorang teman asal Australia namanya Lukman Lendi. Dia menyediakan diri untuk mencari dana, bukan hanya di Indonesia. Dia pulang ke Australia untuk mencari sumbangan-sumbangan untuk mensubsidi guru-guru. Jadi tidak memberi subsidi kepada sekolah, tapi kepada guru. Karena apa? Kalau diserahkan kepada sekolah, jangan-jangan tidak diberikan kepada guru. Yang menderita kan guru. Itu Masya Allah sampai ribuan guru yang dia berikan tambahan itu yang beri disubsidi. Nah, orang-orang semacam itu perlu mendapatkan prioritas. Oleh karena itu, kalau kita mau membayar zakat, jangan menunggu orang datang meminta. Karena justru yang meminta itu yang tidak baik. Tapi kalau sampai ada orang meminta, barangkali tandanya kita pelit. Kok sampai orang datang, ya habis kita aja pelit. Gimana? Kalau nggak didatengin nggak ngasih gitu. Ya, jadi kalau ada orang datang sekaligus introspeksi, kok sampai orang ini datang? Wah, jangan-jangan memang aku ini pelit. Nah, yang baik kita tuh survei. Survei bisa dilakukan sendiri, bisa minta perwakilan. Misalnya kepada ketua RT, siapa di daerahmu yang miskin. Kalau nggak salah kita melakukan itu ya. Ya, jadi itu survei yang dilakukan oleh masjid. Kita pribadi juga begitu. Perlu kita cek saudara-saudara kita yang kebetulan miskin. Miskin itu kan bisa dikarenakan suaminya meninggal, bapaknya meninggal, ada bencana dan sebagainya. Jadi kemiskinan itu tidak harus membuat orang itu hina. Nah, nah, orang yang mendapatkan prioritas itu biasanya tidak suka minta-minta, tapi kita bisa mengetahui dari penampilannya. Mereka itu agnia aminat ta'afuf, tidak mau minta-minta. Tapi ta'rifuhum bisimahum, kamu bisa melihat dari penampilannya, tanda-tanda dari penampilannya. Orang miskin dan orang kaya itu penampilannya beda. Eh, Kita bisa bisa melihat orang miskin itu kan mau beli ini sulit, membeli itu sulit dan sebagainya, terus ditangisi oleh anaknya, sehingga raut mukanya itu ada garis-garis kesedihan. Ya, lebih-lebih lagi kalau sampai garis-garis keputusasaan. Nah, itu berarti kalau dibilang ta'rifuhum bisimahum, kita harus juga mempelajari body language, bahasa tubuh. Karena mereka tidak ngomong, ya, mereka tidak ngomong. Gimana tuh sikapnya? Nah, la yas'alu dan nasa ilhafa. Mereka tidak minta orang lain, apalagi sampai mendesak-desak. Ada nggak yang mendesak-desak? Ada. Saya juga mengalami ada orang yang mendesak-desak. Nah, kepada orang yang mendesak-desak itu gimana? Apakah boleh minta dengan mendesak-desak? Nggak boleh, haram. Nah, Rasulullah menguraikan ada 3 kelompok yang boleh meminta-minta. Hanya 3 kelompok ini. Em, yang pertama, orang yang menanggung hutang karena dia menalangi orang lain yang berhutang. Yang ya menalangi orang lain yang berhutang. Ada 2 orang yang saling hutang menghutangi, yang berhutang ini tidak bisa bayar. Betul-betul nggak bisa. Tapi yang punya piutang ini sangat membutuhkan. Karena sangat membutuhkan, maka terjadilah cekcok. Dan cekcok itu bisa serius.
Nah, kalau ada orang yang menengahi, oke deh, aku bayar duluan, aku bayarin. Eh, Nah, orang ini kan menyelamatkan supaya jangan terjadi pertikaian di antara dua orang itu. Padahal orang yang menolong ini, dia sendiri nggak punya duit. Pak Andi, tolong Pak Andi. Pak Andi duitnya banyak. Aku ngutang. Terus untuk apa? Untuk itu tuh, nolongin teman itu. Boleh. Kemudian kalau saya mempunyai kasus semacam itu, saya menolong orang untuk membayar hutang, tapi saya menolongnya dengan utang lagi dari Pak Andi. Saya boleh minta dong, apa sumbangan supaya aku bisa bayar ke Pak Andi. Boleh minta sampai dengan lunas hutangnya. Begitu lunas tidak boleh minta lagi. Nah, karena dia melakukan itu menghindari perselisihan dan perselisihan itu kalau jumlahnya banyak bisa terjadi pembunuhan. Ya. Yang kedua, ini hadisnya panjang ya, sehingga saya cantumkan Arabnya saja, kemudian di halaman berikutnya terjemahannya. Insya Allah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ikut grup masjid sudah mendapatkan bahan ini. Yang kedua, orang yang terkena bencana sehingga hartanya musnah, habis. Dia nggak bisa mempertahankan hidup tanpa bantuan orang lain. Orang ini juga berhak atau boleh meminta-minta sampai dengan dia bisa mandiri. Sampai dia bisa mandiri. Mandirinya tentu dengan kondisi yang tidak berlebihan. Yang ketiga, orang yang ditimpa kemiskinan, tapi ini harus ada kesaksian. Disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang bisa dipercayai. Orang yang ketiga ini bisa saja miskin, karena miskin itu ada kalanya disebabkan oleh orangnya sendiri, ada yang disebabkan oleh faktor luar. Faktor diri sendiri misalnya waktu kecil, waktu remaja, males belajar. Dia nggak mau belajar. Sekolah berhenti. Dia tidak punya ilmu, apalagi dalam konteks sekarang tidak punya ijazah. Sulit mendapatkan pekerjaan. Udah begitu setelah dewasa, malas bekerja. Dia malas bekerja, nggak punya income. Ya. Orang semacam itu, ya karena akalnya tidak dipakai dan tidak punya semangat, mohon maaf saya ibaratkan agak kasar ya, seperti binatang ternak. Binatang ternak itu mau bekerja, mau jalan kalau dipecut atau digebuk. Jadi, kalau dipecut, jalan. Tapi kalau nggak dipecut, nggak jalan. Orang yang semacam itu tadi, seperti tadi, kalau tidak digebuk, jangan jalan. Gebukan itu tidak harus berupa fisik. Ya. Gebukan itu tidak harus berupa gebukan fisik. Misalnya istrinya ngomel-ngomel, ini anak-anak nggak bisa makan nih, kerja sana. Oh, iya, iya. Terus anaknya pada nangis, merengek-rengek. Kamu tega anak-anak seperti ini? Ya, ya, ya deh. Terus baru berangkat kerja. Nah, itu berarti kan dia hanya mau bekerja kalau sudah digebuk. Gebukannya apa? Istrinya ngomel-ngomel, anaknya nangis. Apa kalau tidak seperti binatang? Ya? Oleh karena itu kita jangan menurunkan martabat kita sendiri. Kita mesti ada gairah untuk bekerja. Orang Islam itu rajin. Pada pembahasan surat yang sebelum ini, faidha farogta fansob. Ketika kamu sudah menyelesaikan satu tugas, cepat-cepat laksanakan tugas lain. Berarti rajin. Ya. Kemudian Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang meminta-minta itu bagaikan minta bara api. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Man sa'alan nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamro. Siapa yang minta kepada orang lain, minta harta untuk memperbanyak pemilikan harta. Coba orang-orang yang mengemis itu kira-kira untuk makan atau untuk kekayaan.
Banyak eh, cerita-cerita yang menunjukkan bahwa para pengemis itu di kampung halamannya itu kaya-kaya. Dan bahkan ada satu kampung yang semuanya atau sebagian besar itu pengemis. Mereka mengemisnya ke Jakarta. Rumahnya mewah. Nah, itu ketika mereka minta, itu sebenarnya minta bara api. Nah, kalau minta bara api, berarti yang memberi sama dengan memberi bara api. Jadi kalau minta-minta itu haram, memberinya juga haram. Falyastaqillah aw liyastakthur. Aw liyastakthir. Ya boleh dia misal boleh jadi dia minta-minta itu membatasi diri atau udah sebanyak-banyaknya sama tetap haram. Hah? Nah, kenapa kok bisa haram? Imam Ghazali itu mencoba mencari dalih, bukan dalil ya, dalih, mencari logika atau rasionalisasinya. Kok bisa sih minta-minta itu menjadi haram? Tapi saya tidak cantumkan di slide. Saya ada catatan dari Imam Ghazali di buku Ihya'u Ulumiddin, buku jilid keempat. Nah, di situ Imam Ghazali mencoba memahami kenapa mengemis itu haram. Ada tiga alasan. Satu, begitu orang mengemis kepada orang lain, dia sama dengan mengumumkan kepada orang-orang bahwa aku tidak diberi rizki yang cukup oleh Allah. Kurang ajar nggak itu? Bukan hanya omongan. Tuhan, kenapa engkau tidak aku memberi rezeki yang cukup? Tapi dengan tindakan. Minta-minta ke sana kemari. Sama dengan mengumumkan kepada orang banyak. Aku tidak diberi rezeki yang cukup oleh Allah. Aku nggak diberi. Kasih dong. Dia tidak ridho kepada Tuhannya. Malah dia minta kepada makhluk. Itu apa pemahaman, oh pantesan. Itu bahwa minta-minta itu tidak boleh. Nah, kalau mau ibarat, misalnya contoh ya, ini insya Allah tidak terjadi. Misalnya saya bertamu kepada Pak Andi. Pak Andi itu makanannya banyak. Misalnya di tokonya itu kan ada dimsum, ada macam-macam deh. Nah, jadi tidak mungkin Pak Andi itu um, tidak punya suguhan. Saya bertamu kepada Pak Andi, tapi lapar nggak dikasih apa-apa. Lalu saya jajan di warung. Terus orang teman-teman tahu, eh itu tamunya Pak Andi kok makan di sini. Berarti nggak dikasih makan itu kali oleh Pak Andi. Kan sama dengan orang itu makan di warung, sama dengan memojokkan Pak Andi. Kita ini dijamin rezeki kita oleh Allah. Tapi kenapa kita ini malah minta-minta kepada orang, sama dengan apa namanya menjatuhkan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, um, anna fihi idlalus sa'il nafsahu li ghairillah. Orang yang meminta-minta itu sama dengan menjatuhkan harga dirinya sendiri di hadapan makhluk. Padahal Allah menghendaki kita ini mempunyai wibawa. Nah, wibawa itu dalam bahasa Arabnya izzah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Orang yang ingin mengharapkan mendapatkan wibawa, kewibawaan itu semuanya milik Allah. Orang ini minta-minta kepada orang lain. Jadi dia misalnya, "Udah gara-gara aku miskin, aku nggak punya baju. Kalau aku minta, aku bisa pakai baju yang bagus untuk meningkatkan kewibawaannya, meningkatkan kewibawaannya kepada makhluk." Jadi itu merendahkan dirinya sendiri. Bukankah Rasulullah juga bersabda bahwa al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih mulia, lebih baik daripada orang yang menerima. Menerima saja itu dianggap kurang mulia.
Kalau meminta, malah menghinakan diri. Alasan yang ketiga, ini jarang difahami orang. Alasan yang ketiga, orang yang minta-minta itu bisa menyebabkan orang yang dimintai menjadi dosa. Jadi orang yang meminta-minta itu merangsang, ya kalau saya pakai bahasa ilmu jiwa itu kan menstimulus, memberi stimulus supaya orang yang diminta-minta itu berbuat dosa. Mohon maaf saya contoh Pak Andi lagi. Pak Andi minta duit dong 500.000 aja. Pak Andi melihat saya yang minta, dia bingung. Aku nggak kasih, yang minta ini temenku, temen sama-sama di jamaah masjid. Kalau aku kasih, aku lagi butuh, utangku banyak. Mohon maaf, karena dagang kan suka ada utang gitu. Utangku banyak, uangku piutangku belum masuk, tapi utangku sudah jatuh tempo. Jadi Pak Andi mau tidak ngasih nggak enak. Akhirnya kasih, ngasihnya terpaksa. Saya meminta sehingga Pak Andi itu memberi saya karena terpaksa untuk menjaga gengsi. Menjaga gengsi perlu nggak? Nggak perlu. Itu masih mendingan. Masih mendingan. Bagaimana kalau begini? Saya minta Pak Andi, terus Pak Andi, Pak Andi kan dagangannya makin maju nih. Tak duit dong, 500.000 aja. Terus karena dipuji, gede hati dia, kepalanya gede. Terus, ini udah lah, kamu betul berapa? 500. Aku kasih 1 juta untuk menunjukkan kebanggaannya. 500 kecil, aku bisa kasih kamu lebih banyak, 1 juta. Sombong nggak itu? Jadi saya minta kepada orang lain mendorong dia untuk berbuat sombong. Haram. Jadi udahlah, nggak usah minta-minta. Ya. Ini saya punya pengalaman yang seperti itu. Ini saya mau mengemukakan keadaan background saya atau tidak. Kalau saya mengemukakan background saya, bisa karena saya minta dibelas kasihani, bisa saya menunjukkan apa namanya kebijaksanaannya yang misalnya lah saya bisa menyombongkan diri begitu. Itu waduh, masa sih ada orang yang minta-minta menyebabkan saya harus sombong atau menyebabkan saya lalu berbohong dosa? Enggak, aku lebih baik diam. Diam supaya saya tidak ngomong yang dosa. Ternyata saya membaca Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyatakan demikian. Masya Allah, pas ini. Ya. Jadi pas saya menghadapi kasus, ada penjelasan dari Imam Ghazali. Nah, bagaimana kalau kita mau menolak? Boleh kita menolak. Tapi tadi, jangan menghardik. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Jika kamu berpaling dari mereka, berpaling artinya menolak memberi kepada mereka, menolaknya itu dalam rangka mendapatkan rahmat dari Allah. Misalnya, aku nggak punya duit, tapi ini ada orang minta-minta. Saya mau menolak, mau tidak memberi, tapi saya ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Terus, kemudian caranya gimana? Faqul lahum qawlam maisura. Katakanlah kepada mereka omongan yang di sini diterjemahkan pantas. Maisuro itu artinya yang dianggap ringan, tidak memberatkan mentalnya, tidak memberatkan perasaannya dan sebagainya. Jadi gampangnya bicara, kita menolak dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti hati. Nah, kalau kita itu mempunyai kelebihan dan kita memberi orang lain itu nggak usah khawatir.
karena Allah itu akan mengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian itu sedekahkan kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya. Nah, enakan mana? Misalnya, Allah menjatah saya, penghasilan saya 1 bulan 5 juta. Kemudian saya sisihkan 1 juta untuk sedekah. Dengan saya sedekahkan, maka Allah mengganti. Mengganti misalnya 1 juta aja. Kan berarti saya sudah untung. Untungnya apa? Sama-sama jatahku 5 juta, tapi saya sudah bisa menyisihkan 1 juta untuk sedekah. Jadi nggak usah ragu-ragu. Dan eh, misalnya kita dalam keadaan kesulitan, kita hindari itu karena eh, akibatnya itu sampai di akhirat. Ya, sampai di akhirat itu ada eh, hadis ya Rasulullah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Orang yang suka mengemis, mengemis itu bahasa Arabnya tasawul. Tasawul itu sebenarnya wawunya gantian dari hamzah. Tasaul. Bilang tasaul itu berat. Eh, tasaul. Terus diganti dengan wawu. Tasawul. Minta-minta. Nah, itu besok di akhirat, kelak ya, di akhirat itu akan ada tanda yang menyertai orang itu. Tandanya nggak bisa dibuang. Karena apa? Hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhi muz'atul lahmin. Di wajahnya itu tidak ada dagingnya sama sekali. Jadi kayak jerangkong, bukan? Jadi wajah, tulang, dan kulit. Nggak ada dagingnya. Nah, ini orang lain yang melihat, oh ini tandanya dulu tukang ngemis. Di dunia kita enak minta-minta, terus nggak usah kerja tapi dapat duit, tapi besok kita akan sengsara. Naudzubillah. Saya kira sementara demikian supaya ada waktu yang cukup untuk kita berdiskusi. Silakan. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada kita, Bapak Ustaz Iqzalullah yang telah memberikan kita nasihat penjelasan dari surah Al-Baqarah 10. Kami berikan kesempatan untuk bertanya baik kepada jamaah yang hadir di masjid maupun yang mengikuti via online. Kami bacakan dulu yang via online, kebetulan sudah masuk. Yang pertama dari Pak Ian Kuryana. Bagaimana jika yang meminta dengan memanfaatkan kekuasaan dan yang memberi terpaksa karena ketakutan atas kekuasaannya? Itu bukan minta-minta itu Pak. Pemeras, pemalak, pemalak. Rasulullah mengatakan eh, dosa, dosanya besar orang yang tukang malak. Itu bahasa Arabnya makas, makas. Tapi seringkali di WA beredar diterjemahkan tukang pungut pajak. Sebenarnya makas itu lebih cocok artinya tukang palak. Nah, tukang palak ini kan kita temukan di mana-mana, di jalanan, di U-turn itu kan suka ada orang tukang malak kalau nggak dikasih terus mobilnya digores dan sebagainya. Daripada mobilku luka apa tergores, kasih aja duit terpaksa. Nah, kalau itu pejabat, oh itu pemalak dan itu banyak. Misalnya yang saya pernah mendengar cerita rumah sakit mendapatkan bantuan ambulan. Terus tapi diminta 1 ambulan harus dia memberi waktu itu 30 juta. Waktu itu udah lama tuh, 20 tahunan. Enggak, sekarang kira-kira masih berlaku gitu nggak? Masih ya. Nah itu sampai bingung gimana ini kita terima apa enggak. Lembaga kita lembaga Islam.
Kalau kita terima, kita berbuat dosa seperti nyogok. Lalu terus konsultasi ke sana sini, bukan nyogok itu, kita sudah punya jatah yang seharusnya kita terima begitu saja. Tapi kemudian tugasnya minta upeti. Kalau nggak dikasih, kalau nggak mau ngasih, ya nggak apa-apa, kita kasihkan ke lembaga lain. Ya, mohon maaf, saya tidak menyebut lembaganya itu lembaga apa. Saya kira Dokter Iqbal tahu itu. Kalau toh apa paling tidak dengar ceritanya zaman dulu gitu. Ya, terus mohon maaf ini saya di jiwa wartawannya masih ada. Saya tidak mau menyebut nama, tetapi saya menyebut Dokter Iqbal. Nah, itu bisa diduga apa itu, gitu kan? Terus misalnya lagi ada teman didatangin oleh seorang menteri atau dirjen bahwa siapa yang bisa menyelesaikan tesisnya untuk doktor dalam waktu kurang dari 50 hari akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya 50 juta. Dia selesai dan dia menagih ke Jakarta, dapatnya hanya 35, tapi tanda tangannya 50. Nah, ini pemeras. Nah, ini ya nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Itu bukan minta-minta itu, Pak. Itu pemeras. Dosanya lebih besar. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pak Taha. Bismillah, izin bertanya, Syekh Rizza, terkait dengan poin-poin pendapat Imam Ghazali tersebut, bagaimana dengan edaran atau standing kotak amal-amal masjid atau pesantren? Bukankah jika tidak ada standing kotak amal, maka akan sedikit orang yang memenuhi kebutuhan masjid atau pesantren tersebut? Beda, Pak. Kota-kota di masjid ini kan memfasilitasi orang yang kepingin beramal. Apalagi di antara kita itu kepinginnya beramal tidak ketahuan orang lain. Ya kalau terus di diminta begitu kan kentara. Ya udah taruh sana. Dan kita lihat kan orang-orang suka-suka pura-pura aja kalau udah masuk dari luar terus lewat naro atau pulangnya begitu. Jadi itu memfasilitasi. Dan alhamdulillah saya ini karena disinggung pesantren, saya berusaha untuk tidak minta-minta untuk sumbangan pesantren. Karena saya pemikirannya sederhana saja. Ya kalau yang saya mintai sedang punya uang. Kalau tidak, ya kalau dia itu apa, memberinya itu ikhlas. Kalau karena rikuh pada saya, kan nggak enak. Dan ternyata ada penjelasan itu. Oleh karena itu, enggak lah pesantren biar aja jalan. Nanti orang yang kepengen tergugah hatinya, aku kepengen andil, biar ngasih aja, biar ngasih aja. Ya, coba tanya ini ada bendaharanya itu. Kita nggak pernah minta-minta kan Pak ya? Nggak pernah minta-minta. Tahu-tahu uang masuk. Ada tuh yang saya tanya, loh, ini kok ada orang ngasih 20 juta, 15, 15, eh 50, 60 ya semuanya ya. Siapa ini orangnya? Nggak tahu, aku nggak kenal. Mau terima kasih pun nggak bisa. Jadi udah biarin aja orang kalau tergerak hatinya. Aku daripada duitku nongkrong di bank, ngapain? Aku mati. Oh, itu untuk rebutan tuh. Aku pakai untuk pesantren saja. Nanti setiap kali santrinya itu membaca Quran, aku dapat kiriman. Setiap itu baca Quran. Nah, namanya orang menghafal Al-Quran itu kan menjaga hafalannya. Untuk menjaga hafalannya dalam satu hari itu diulang-ulang terus. Nah, jadi Pak Yuswil terima kasih. Ini sekaligus menegur saya ya atau menasihati saya. Jangan minta-minta. Terima kasih Pak Yuswil. Baik, kami berikan kesempatan buat jamaah yang hadir di masjid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Reza, saya ingin menanyakan pertama mengenai tadi ada dikatakan ada yang minta-minta dan ada yang tidak minta-minta. Nah ini mana yang kita dahulukan?
Nah, kedua, kalau yang kita minta itu bukan harta, bagaimana misalnya minta tolong masuk kerja gitu ya, atau minta tumpangan dari tempat ini ke tempat ini. Ketiga, bagaimana orang tua yang suka minta-minta pada anak atau anak yang suka minta-minta pada orang tua, apakah itu termasuk haram juga? Duh, saya yang dua, satu dan dua itu kurang jelas, Pak. Nanti tolong diulang. Yang ketiga dulu, bahwa orang tua minta pada anak. Ada cerita yang lebih dari itu, Pak. Ada seorang anak lapor kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah, bapakku suka ngambil duitku tanpa izin. Jawabannya apa? Anta wa malaka li abik. Itu membacanya bisa bisa wa malaka, bisa wa maluka. Wallahu alam. Tapi dua-duanya jalan, ya. Kalau anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu semua milik bapakmu. Atau anta wa malaka li abik. Kamu dan apapun yang ada pada kamu itu milik bapakmu. Kalau bapak minta, jangankan minta, ngambil saja itu kan mengambil haknya sendiri. Kalau ada anak yang kemudian keberatan, oh kebangetan anak itu. Coba biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua untuk anak itu, bisa nggak dia bayar? Nggak akan bisa. Itu baru duitnya saja, belum kasih sayangnya, belum menyelamatkannya. Ya kalau tidak dikasih makan 2 hari aja mati itu. Ya, jadi kebangetan anaknya kalau tidak mau. Yang pertama dan kedua, Yang pertama, diutamakan yang meminta atau yang tidak meminta untuk memberi. oh tadi ada ayatnya kan, lilladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi la yas'aluna an-nasa yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Diprioritaskan untuk orang-orang yang tidak minta-minta, yang rajin bekerja, rajin bekerja di jalan Allah, tetapi mereka kondisinya pas-pasan, tapi tidak minta-minta, itu dapat prioritas. Satu lagi, Yang satu lagi, jika yang diminta bukan uang, tapi misalnya minta dimasukkan kerja atau minta tumpangan mobil, nah, itu apakah oh, termasuk meminta yang di baiknya seperti itu juga? ya, ya galah kalau minta tumpangan mobil itu misalnya, masa minta tumpangan mobil pada orang yang tidak kenal, ya, itu bisa saling saling curiga itu. Kalau tidak kenal, ya jangan-jangan dia perampok gitu. Jadi itu biasanya antar temen dan orang yang dimintain tumpangan biasanya senang itu ya panas ya. Kalau ada yang numpang senang ya. Senang apalagi ada temen. Dan saya sendiri kan suka ngajak Pak Khairul supaya aduh apa bisa ada teman ngobrol. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nah, ini dari Pak Taha. Mungkin Pak Taha mau bertanya langsung, Pak. Silakan. Ya Ya, silakan Pak Tahap. terima kasih Syekh Rizza. Tadi mengenai terkait dengan meminta tadi ya, yang orang tua tadi mengambil harta anak. Yang sekarang sedang eh, hot dalam pembicaraan orang itu adalah membiayai atau memberikan kepada anak yang sudah eh, balik ya, sudah dewasa. Apakah memang orang masih wajib memberikan nafkah kepada anak yang sudah balik atau tidak? Karena ini jadi kontroversi nih. Haram memberikan kepada anak yang sudah. Mohon penjelasannya, Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memberi anak yang sudah balik. Ya anu Pak, itu em, kalau di barat itu kan saklek. Ya, ada yang orang tua yang pokoknya begitu udah dewasa suruh keluar, suruh cari penghasilan sendiri. Kalau kita di Islam enggak, Pak. Kita itu saling saling apa tenggang rasa. Kalau belum bisa mandiri itu biasanya masih di apa masih disantuni, masih menerima permintaan dari anak karena dan memberi semacam itu nilainya tinggi, lebih besar daripada sedekah. Ya. Memberi makan kepada anak, memberi makan kepada yang lebih jauh lagi, misalnya kepada keponakan, itu tuh nilainya
lebih besar daripada hanya sedekah kepada orang lain. Karena nilainya double. Sedekah plus menjaga keutuhan keluarga. Jadi insya Allah tidak haram, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini dari Ummu Taki. Bolehkah kita menolak orang yang meminta sumbangan untuk acara lebaran yatim saat Muharram atau sumbangan ke anak yatim dalam rangka Maulid? Saya pernah dengar bahwa tidak ada ajarannya bahwa bulan Muharram adalah bulan anak yatim dan tidak ada sunahnya merayakan Maulid. Beginilah. Jadi seringkali kita itu terjebak dengan nama. Ya, seringkali terjebak dengan nama. Sekarang ini bulan Rabiul Awal. Terus kalau kita misalnya mengundang, Pak Andi mengundang, Bapak Ibu jamaah Masjid Syuhada, kita akan memperingati Maulid Nabi. Terus kegiatannya apa? Pengajian. Cuma karena disebut Maulid, yang dibahas itu tentang Rasulullah. Oh bid'ah itu, nggak ada Maulid. Ya gimana mau ada Maulid? Rasulullah nggak sempat ada itu. Terus kegiatannya apa sih? Kita lihat sih kegiatannya apa. Kegiatannya hanya kumpul-kumpul, kemudian ada yang membaca ayat Quran, ada yang memberi penjelasan tentang Rasulullah SAW, habis itu makan-makan. Haramnya di mana? Haramnya di penamaan. Kenapa dikasih nama Maulid? Ya nggak usah dikasih nama Maulid dah. Jadi seringkali kita itu terjebak dengan penamaan. Jadi jangan ke apa namanya melihat masalah itu. Ya, dulu kan nggak ada Maulid. Ya udah kalau begitu nggak usah kasih nama. Saya pernah diundang pengajian di Aceh. Pengurusnya bilang, Pak, sebenarnya kita ini dalam rangka Maulid Nabi, tapi jamaah kami campur. Ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang Salafi. Kami ingin semuanya kumpul. Maka kami tidak memberi nama Maulid. Ini pokoknya kegiatannya ini. Nggak usah kasih nama Maulid. Semua hadir. Jadi ini kebijaksanaan orang yang apa namanya eh, ingin apa mengumpulkan, menyatukan umat. Ya, kalau ada yang pendapat begini, kadang-kadang pendapat itu tuh kan belum tentu belum tentu ada pedomannya dari Quran hadis. Begini, kadang-kadang begini loh. Yang tidak dilarang, dilarang. Misalnya ada bilang habis baca Quran, Sadaqallahul azim. Emangnya ada Nabi mengatakan membaca itu? Nggak ada tuh. Kalau begitu dilarang nggak? Kalau dia bilang dilarang. Kalau dilarang kan berarti haram. Pernahkah Allah dan Rasul melarang itu? Kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang, dia melarang berarti dia menciptakan syariat sendiri. Karena namanya syariat itu perintah dan larangan. Bukan hanya perintah. Larangan itu yang boleh melarang hanya Allah dan Rasulnya. Lo pedomannya ini. Pedoman. Nanti dulu ya, hati-hati ya. Pedoman itu yang bikin Rasulullah atau ulama. Kalau ulama kan tidak punya wewenang untuk membuat syariah. Jadi oleh karena itu, kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang, kita jangan melarang. Rujukannya misalnya ada hadis begini. Innal halala bayyin. Wa innal harama bayyin. Halal itu jelas. Haram juga jelas. Yang tidak dibahas oleh Allah dan Rasulnya itu kemurahan. Jadi kita jangan mudah-mudah melarang. Kalau kita mudah-mudah melarang, nanti nggak ada yang bisa kita lakukan. Dan Islam menjadi sempit sekali. Terus, oh nggak ada hadisnya. Hati-hati dengan bilang tidak ada hadisnya. Rasulullah itu hidup sebagai Nabi 23 tahun. Kira-kira statement yang pernah diucapkan oleh Rasulullah itu berapa juta, berapa miliar kalimat. Yang ada hadis yang kita temukan berapa ribu. Terlalu minim, terlalu minim. Kenapa nggak ada? Ya tidak ada record. Tidak ada record. Recordnya zaman dulu itu tertulis. Kenapa nggak ada tertulis? Rasulullah itu ketika orang itu mencatat, tidak dilihat kamu mencatat nulis apa itu? Menasihat Rasulullah. Jangan.
dirusak itu catatan itu. Kenapa? Kalau ini dibiarkan, nanti nyampur di Al-Quran. Rasulullah ingin menjaga Al-Quran itu murni. Jangan sampai seperti Injil, yang Bible yang sudah kecampur. Ini yang mana sih yang firman Allah? Mana sih yang sabda Nabi Isa? Mana sih yang kata-kata tokoh mereka? Nah, Rasulullah itu menjaga itu, tidak boleh orang mencatat sembarangan. Abu Hurairah itu hadisnya sebanyak itu dari daya ingatan. Nah, jadi banyak yang statement-statement Rasulullah itu yang tidak tercantum di buku-buku hadis. Kalau kita mengatakan syariat itu ya hanya ini, loh kalau hanya ini, yang hilang itu apa? Ya yang hilang itu apa? Jadi kita menjadi mempersempit diri sendiri. Oleh karena itu, marilah kita ini, em, mohon maaf, memperbanyak belajar, dan kalau belajar jangan hanya satu guru. Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu gurunya banyak. Ya, belajar dari banyak guru, terus nanti kita bisa timbang-timbang mana yang paling pas menurut ajaran Allah dan Rasulnya. Dan kalau dinyatakan di Al-Quran itu, eh, kalau misalnya Al-Quran memperbolehkan atau Al-Quran menganjurkan, tidak boleh dilarang oleh alasan apapun. Seperti misalnya, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kamu minta kepada Allah apa saja, Allah punya asma'ul husna. Jadi kalau minta plus ditambah asma'ul husna. Jadi kalau misalnya Rasulullah berdoa, kita memakai doanya Rasulullah di luar sholat ya, kita tambahin dengan asma'ul husna. Boleh nggak? Boleh. Rujukannya apa? Ayat Quran. Kalau bilang nggak boleh, ini hadisnya hanya begini, itu berarti nambah-nambahi. Kalau itu yang dikatakan, berarti dia memakai hadis ini, tetapi dia menolak ayat Quran. Menolak ayat Quran, satu saja ayat, itu sudah keluar dari Islam. Jadi kita hati-hati, kita pelajari Quran baik-baik, hadis kita pelajari baik-baik, dan bagaimana kita memahami itu supaya kita tidak tidak berantem antara satu dengan yang lain. Oh, mohon maaf, saya terlalu panjang, terlalu melebar. Baik, ini mungkin terakhir Pak Ustadz. Ini pertanyaan dari Bu Rika. Kami lagi mengelola TPQ, sering kekurangan duit untuk membayar isyarah pengajar. Sedangkan dari santri yang sudah ada ketetapan bayar, masih banyak yang tidak bayar. Otomatis saya carikan dari luar dengan memberi pengumuman tentang TPQ. Mohon advice-nya. Oh, ini Bu Rika di Jawa Timur ya. Begini, jangan minta, tapi memberi kesempatan bahwa teman-teman yang punya zakat bisa nggak diarahkan ke para santri. Santri ini umumnya para miskin. Mereka itu alasannya masakin. Jadi mereka berhak menerima. Masakin itu karena ini yang diceritakan Bu Rika kan bayar aja nggak bisa kan? Kalau bayar nggak bisa berarti kan mereka miskin. Jadi bukan tapi mendorong zakatnya diarahkan ke situ supaya bisa lebih bermanfaat. Kira-kira begitu Bu Rika. Baik. Terakhir, apakah sholat suruk hanya dilakukan di masjid? Bagaimana jika di rumah? Oh, ya kalau apa namanya sih hadisnya kan sholat berjamaah. Nah, berjamaah itu bisa di rumah, bisa di masjid. Ulama yang saya baca ya, itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus di masjid, ada yang mengatakan di rumah pun juga nggak apa-apa. Nah, terus kalau saya cenderung begini, soal pahala kita serahkan kepada Allah. Ya, itu kan masalah pahala. Terus udahlah, aku memenuhi anjuran Rasul untuk sholat syuruk setelah sholat subuh dan zikir. Di situ tidak ada disebut di masjid atau di mana. Oleh karena itu, karena kebetulan saya sholatnya di rumah, ya di rumah itu kan bisa alasannya bisa macam-macam, ya, ya. Lalu terus melakukan sholat itu. Soal pahala serahkan kepada Allah. Jadi kita jangan
jangan bersikap seolah-olah kita ini mewakili Allah. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan. Saya kira demikian. Saya mohon maaf kalau saya ini ngomongnya itu, ya saya ini biasa bekerja sebagai wartawan ya, sehingga saya ini berusaha untuk tidak memihak. Ya, wartawan tidak boleh partisan. Kemudian sekarang saya berusaha mempromosikan Al-Quran, saya berusaha untuk tidak partisan, tidak memihak. Oleh karena itu, karena saya tidak memihak, maka omongan saya mungkin tidak disukai oleh orang yang memihak. Oleh karena itu, saya mohon maaf, saya tidak ada maksud apa-apa, tapi paling tidak saya ingin orang Islam ini betul-betul bersatu supaya kita ini tidak dikuyo-kuyo oleh orang-orang lain. Ya, kemarin saya mendengar di podcast itu bahwa yang ngomong malah Romah Hurmuzi. Dia bilang belum pernah Indonesia dipimpin oleh partai Islam. Belum pernah, selalu nasionalis. Dan nasionalis itu kan umumnya abangan. Nah, oleh karena itu kita mesti kompak. Kalau kita kompak, maka kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kalau kita tidak kompak, kita nanti akan dikoyak-koyak. Jadi saya mengajak kita jangan mempermasalahkan hal yang kecil-kecil. Kalau saya ngomongnya itu kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan Allah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Rasulullah mengatakan Al-Quran itu syafi'un musyafa'. Al-Quran itu akan memberi pertolongan dan permohonan pertolongannya itu akan diterima oleh Allah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Waalaikumsalam. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.